Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas dari satu bagian firman Tuhan Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Nah saudara, pernahkah kita dinilai sebagai orang yang kurang rohani, kurang bersyukur atau kurang beriman oleh orang-orang di sekitar kita? Padahal mereka tidak benar-benar mengerti apa yang sebenarnya sedang kita alami atau sedang kita gumulkan. Nah, ketika kata-kata seperti itu dilontarkan, tentulah tidak menyenangkan. Kita merasa dihakimi dan juga dijelekkan. Firman Tuhan hari ini dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 mengatakan, janganlah kita saling memfitnah dan menghakimi sesama kita. Saudara, menghakimi punya dua sisi. Yang pertama, orang yang menghakimi sedang meninggikan dirinya sendiri. Dan di sisi lain, pada saat yang bersamaan, dia sedang merendahkan dan menjelekkan orang yang dia hakimi. Saudara, ketika kita mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain, itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik di mata Tuhan. Justru itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sombong, yang merasa bahwa diri kita itu lebih baik dan lebih sempurna di dalam menjalankan firman Tuhan dibandingkan dengan saudara-saudara semian kita yang lain. Ini satu sikap hati yang sebenarnya berbahaya karena artinya kita itu sedang menempatkan diri kita sama seperti Tuhan. Siapa sebenarnya diri kita sehingga kita punya hak untuk menghakimi orang lain? Bukankah hanya Tuhan yang mengetahui kedalaman hati manusia dan Dia yang memiliki hak untuk menghakimi? Namun, mungkin ada yang berpikir demikian. Saya nggak menghakimi, saya katakan itu sebagai satu bentuk nasihat supaya orang ini semakin beriman dan lebih banyak bersyukur. Nah saudara, sebenarnya menghakimi dan memberikan nasihat itu dua hal yang berbeda. Suatu kalimat akan menjadi penghakiman ketika kita menilai orang lain itu berdasarkan standar kita sendiri yang belum tentu alkitabiah dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak memikirkan mengapa orang tersebut seperti itu padahal dia punya latar belakangnya sendiri. Nah, bukankah kalimat nasihat yang baik itu tidak harus bernada penghakiman? Banyak cara yang lebih baik yang bisa dipakai untuk memberikan nasihat sehingga tidak terdengar sebagai penghakiman. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang sedang menjadi pergumulan dan kesulitan dari orang lain. Oleh karena itu, kita itu perlu memiliki hati yang lebih berempati dan berbelas kasihan ketika kita mengatakan sesuatu. Hanya Tuhan yang mengetahui isi hati terdalam manusia, dan seberapa dalam relasi orang tersebut dengan Tuhan tidak dapat diukur dengan standar dan penilaian kita sendiri. Nah saudara, semakin kita mengenal diri kita sendiri, maka kita juga akan semakin melihat bahwa diri kita itu tidaklah sesempurna yang kita pikirkan. Ada begitu banyak kelemahan dan bahkan dosa-dosa di dalam diri kita. Semakin kita kenal diri kita sendiri, maka kita akan semakin tahu diri dan kita tidak berani untuk menghakimi orang lain. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya jauh di dalam hati kita juga sama berdosanya dan kita tidak lebih baik dari orang lain. Mari saudara, kita menjadi pribadi yang sadar diri di hadapan Tuhan, kita lebih berempati dan lebih berbelas kasihan sehingga mulut kita dan hati kita dijauhkan dari pikiran-pikiran yang menghakimi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu kecenderungan diri kami untuk meninggikan diri sendiri dan juga merendahkan orang lain. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar kami untuk sekali lagi meletakkan diri kami pada posisi yang tepat, sehingga kami mampu untuk melihat diri kami sebagai manusia yang telah diciptakan Tuhan, tapi kami juga adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena rahmat dan belas kasihan Tuhan sajalah kami ini boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Dan biarlah hati kami, ya Tuhan, pikiran kami senantiasa dijauhkan dari penghakiman-penghakiman terhadap orang lain. Tapi biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, belas kasihan dan kemurahan hati dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saudara-saudara seiman yang saling membangun dan saling menguatkan. Ya Tuhan, ini kerinduan kami, kiranya Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudaraku,
Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Yakobus pasal